Oke, aku mau record. Halo teman-teman semua, selamat datang di webinar kedua. Dan kali ini kita mau belajar soal manipulasi dasar. Manipulasi itu fungsinya buat apa sih? Jadi banyak sih sebenarnya kalau manipulasi ini. Kalau mau buat promosi bisa, jadi kayak misalnya promosi makanan, itu sebenarnya kalau teman-teman lihat ya, gambarnya bagus banget. Itu bukan cuman karena teknik fotografinya yang bagus, tapi manipulasinya juga bagus, gitu. Kan sering kan tuh lihat buku menu, kelihatannya enak banget, warnanya cerah banget, menarik, menggiurkan gitu kan. Tapi pas dateng, kok kayak gitu gitu. Itu juga salah satu ada manipulasinya ya. Atau kalau teman-teman perhatiin di McD, iklan-iklan McD itu biasanya agak beda sama aslinya kan. Terus ini juga kalau teman-teman lihat iklan susu atau iklan yogurt, itu kan dia ceritanya si botol susunya atau botol yogurtnya kayak nyemplung ke dalam susu gitu kan, nyemplung. Nah, kayak gitu pun itu juga bisa dimanipulasi gitu. Jadi teman-teman cuma perlu foto produknya sama gambar susu yang itu yang kayak apa sih itu yang menggenang gitu ya, gitu kan. Terus ntar ada embun-embunnya biar pura-puranya dingin. Nah, itu manipulasi juga gitu. Terus atau bisa juga gini. Ini agak lucu ya, agak aneh tapi nyata ini. Bisa juga memanipulasi muka orang. Jadi misalnya nih buat K-popers ya yang ngefans sama idol gitu kan, idol Korea. Itu bisa juga memanipulasi muka orang lain gitu kan, terus dijejerin ke mukanya dia gitu, dijejerin ke muka idolnya. Dan ini ada yang jasa manipulasi ini itu ada yang jual gitu. Ada yang buka open order manipulasi foto sama idol gitu, itu ada. Dan waktu itu mulai dari 50.000 tergantung tingkat kesulitannya ya. Jadi angle foto teman-teman sama nanti foto si idolnya itu gitu. Jadi tapi startnya dari 50.000 waktu itu aku pernah lihat. Nah, ini teman-teman bisa manfaatin ilmu ini ya buat cari duit gitu. Nah, ini tapi sebelum masuk ke manipulasinya, aku mau ngajarin dulu sedikit tools yang ada di ada di modul gitu. Ini bisa kepake juga sebenarnya buat manipulasi. Nah, yang pertama itu kita punya ini, kalau aku klik kanan nih ada healing brush tool. Nah, healing brush tool ini fungsinya untuk menghilangkan sesuatu gitu. Misalnya aku mau hapus kapal-kapal ini ya, teman-teman ya. Nah, ini aku bisa pakai healing brush tool. Ini shortcut-nya J. Ini aku ini dulu. Aku unlock. Jangan lupa selalu unlock. Ya, jangan lupa selalu unlock sebelum mulai. Ini udah unlock. Nah, terus kalau kita mau hapus ini, caranya teman-teman bisa hold alt, ya, hold alt. Terus klik aja si base-nya ini. Terus hapus deh tuh. Nah, tapi teman-teman bisa atur juga kayak ini size-nya, hardness-nya. Ini sama kayak brush, ya kan? Sama kayak brush, cuma bedanya ini dia healing gitu. Dia yang hapus-hapus gitu. Nih, misalnya aku mau dari sini nih. Ini aku alt, terus nah, ini aku hapus. Ini alt, aku hapus. Alt lagi aku hapus. Nah, gitu. Tapi aku saranin hardness-nya tuh jangan full ya, jangan sampai full ya. Karena kalau full
nanti kasar banget. Jadi kan ini kan semakin berkurang hardness-nya kan dia semakin soft gitu. Jadi jangan sampai full. Terus cuma kayak gitu sih sebenarnya healing tool ini. Terus juga ada satu lagi, ini aku balikin lagi kapal-kapalnya ya. Ada lagi patch tool. Nah, kalau patch tool ini dia mirip-mirip sama ini sih. Awalnya kayak seleksi. Ini misalnya aku seleksi ini si kapalnya, tapi nggak usah itu banget, presisi banget. Terus ini aku tinggal drag aja. Nah tuh dia hilang kan. Terus ini juga sama. Ini aku tinggal drag. Nah, kayak gitu. Nah, atau bisa juga teman-teman pakai cara ini nih. Jadi ini aku pakai lasso tool ya. Terus aku tandain kapalnya. Nah, ini tandain kapalnya, terus nanti pakai patch tool bisa juga gitu. Soalnya memang sebenarnya dia kayak mulai dari seleksi kan. Jadi terserah sih. Kayak gitu. Nah, terus itu untuk ngilang-ngilangin objek. Ini aku balikin lagi. Nah, terus terakhir untuk tools-nya ya. Ini sih aku karena itu aja sih. Karena ngikutin modul. Jadi ini ada clone stem tool. Nah, ini di clone stem tool ini dia fungsinya untuk cloning, teman-teman. Dia sama kayak brush juga. Kita bisa atur size dan hardness-nya. Tapi aku juga tetap saranin hardness-nya jangan sampai full, biar dia soft. Nah, ini. Terus kalau udah, misalnya ini aku kali ini mau cloning ya. Ya, udahin kita gini. Oke, gini, pas. Ya, aku mau cloning kapal ini misalnya. Nah, ini caranya aku tinggal Alt aja. Ini tekan Alt ya, hold Alt di kapalnya ini, terus aku klik. Kan, klik di kapalnya. Nah, terus tuh, misalnya aku mau taruh mana? Di sini. Gitu. Tapi ini opacity-nya ternyata masih kecil. Naikin dulu. Ini opacity. Ini tuh kayak brush. Dia tuh kayak brush. Coba di sini. Nah, gitu. Nah, ini tapi teman-teman lihat deh. Karena ini dia kan ada putih-putihnya nih ya. Ada putih-putihnya. Jadi putih-putihnya ikut juga karena dia cloning. Nah, ini bisa aja teman-teman benerin pakai eraser, ya kan nih. Opacity-nya diturunin. Oke, salah. Harusnya di layer baru aja cloning. Bentar, mana tadi cloning? Ya, aku clone lagi ya. Cloning. Ini aku cloningnya di layer baru, biar aku bisa hapus. Jadi kalau waktu aku hapus, layer bawahnya nggak kehapus. Ini aku erase. Salah. Nih, di sini. Nah, ini putih-putihnya aku hilangin. Mulai berkurangan ya. Kelihatan kan ya? Ini aku naikin dikit lagi. Oke. Nah, itu. Jadi, kalau teman-teman mau aman sih, kopinya, cloningnya tuh di layer baru, ya kan? Jadi, pertama itu pakai clone tool tadi mana clone tool? Ini hold alt dulu, terus klik gitu. Jadi hold alt terus klik. Nah, itu kalau udah itu teman-teman baru bisa pindahin ke layer 1 ini, ke layer kosong, terus baru tambahin gitu. Terus misalnya yang ini. Nih ya, misalnya ini ya, ini aku mau cloning ini. Terus nih. Tuh. Kayak gitu. Jadi, misalnya mau nggak jadi cloningnya, ini bisa dihapus aja, bisa diumpetin atau dihapus. Kayak gitu. Itu cloning. Terus kita coba lagi di yang lain, cloningnya. Ini ada alpukat nih. Jangan lupa ini background-nya di unlock ya. Terus ini kita cloning nih.
Cloning, saya gedein. Kegedean. Oke, sini. Ini aku udah klik. Jadi hold alt ya, tekan alt terus klik. Nah, terus ini aku cloning di sebelah sini. Nah, ketarik. Nah, inilah kenapa aku pakainya hardness-nya nggak tinggi-tinggi. Soalnya kalau hardness-nya tinggi, nanti dia nggak soft pinggiran-pinggirannya gitu. Jadi nggak natural, kayak kaku. Gitu ya. Makanya aku saranin kalau misalnya kayak cloning ini, itunya hardness-nya kecil aja. Gitu. Nggak usah gede-gede. Kayak gitu. Itu untuk 3 tools yang bisa mendukung manipulasi ya. Ini aku delete dulu. Nah, sekarang kita mau masuk ke manipulasinya. Nah, ini aku udah siapin beberapa gambar. Kali ini ceritanya kita mau bikin ini ya, mau bikin poster film, tapi bukan poster film. Nah, gimana coba? Jadi kalau teman-teman lihat poster film itu kan kadang ada yang lebay-lebay ya. Maksudnya misalnya kayak poster filmnya apa ya yang lebay-lebay. Contohnya apa? Yang biasanya kartun-kartun atau apa ya? Kenapa aku nggak kepikiran satu judul film ya? Desa Penari. Itu bisa juga sih. Itu bisa juga. Pokoknya tuh yang dramatis. Terus kadang ada sesuatu yang nggak make sense. Kayak misalnya ada UFO-nya lewat. Ya itu kan pakai manipulasi juga tuh. Ya kan? Pokoknya kayak gitu. Tapi ini kita nggak akan masukin teks dan lain-lain ya. Karena bakal super lama. Karena bikin satu ini aja itu lama gitu. Nah ini jadi teman-teman harus perhatiin step-stepnya. Boleh ambil note kecil buat catat garis besarnya ya. Nah yang pertama, ini aku punya background-nya. Jadi ini base-nya ya. Ini jangan lupa di-unlock juga. Terus aku punya 2 gambar lagi. Ada gambar anak kecil ini. Sama aku punya gambar anjing. Nah, apa yang mau aku lakuin di hasil akhirnya, aku mau bikin ceritanya mereka nih kejar-kejaran. Tapi bukan anaknya yang ngejar anjingnya, tapi anjingnya yang ngejar anaknya. Ceritanya. Ini terserah ya. Terserah yang ngedit ya. So idenya yang edit. Pokoknya ini aku mau bikin si anak ini dikejar. Ini kan dia kayak mangap gitu ya. Kayak menjerit, tapi menjerit bahagia. Jadi ini dia mau mau lari gitu di sini di jembatannya, terus anjingnya ini ngejar gitu. Nah, caranya itu teman-teman harus seleksi dulu. Seleksi dulu. Pertama seleksi dulu ini anaknya. Ini aku udah seleksi anaknya. Aku udah seleksi ya. Cara seleksinya sama kayak yang kemarin, tapi nggak di layer mask. Ya, ini aku udah seleksi nih. Kalau teman-teman lihat nih. Nah, tuh aku udah seleksi. Ini nggak di layer mask, cuma di delete doang. Terus sama anjingnya juga. Ini aku udah seleksi nih anjingnya. Tuh. Nah, tapi kayak anjingnya ini, kalau teman-teman lihat kan dia ada bulu-bulunya ya. Nah, itu teman-teman nggak usah khawatir kayak bulunya ada yang hilang, kayak kehapus, itu nggak apa-apa, karena nanti kita bisa tambahin bulunya sendiri, gitu. Jadi, nah ini aku udah seleksi ya, pokoknya aku udah siapin. Nah, nih. Nah, sekarang dari sini, kita mau pindahin ke ini, ke sini. Caranya, teman-teman bisa tinggal ini aja, pakai move tool, yang ini, terus kita pindah ke sini. Nah, tuh, si anaknya masuk ke dunia lain, gitu kan. Terus si anjing juga, kita pindah. Nah, ini dia si anjingnya. Ini anjingnya masih lebih kecil, tapi biarin aja. Nah, terus teman-teman lihat di layernya.
Ini bisa di rename biar nggak bingung. Aku rename background. Ini aku rename anak kecil. Ini anjing. Oke. Nah, sekarang kita harus resize dulu nih. Resize dulu biar ukurannya itu sesuai. Yang pertama aku mau resize anak kecilnya. Ini anjingnya aku hide dulu ya, aku umpetin dulu ya. Ini aku mau resize anak kecilnya. Nah, caranya teman-teman bisa Ctrl T. Nah, ini Ctrl T. Terus sambil tekan Shift. Seperti biasa, aku kemarin pas di webinar pertama udah kasih tahu, selalu tekan Shift kalau mau resize. Supaya nggak gepeng-gepeng nih. Ini gepeng-gepeng. Ya, kalau aku tekan Shift, nah ini dia nggak gepeng. Ya, selalu tekan Shift. Please banget di tugas 2 jangan sampai aku menemukan lagi yang gepeng-gepeng. Please deh, ya. Ini jangan lupa tekan Shift. Terus ini teman-teman perhatiin ya, ini juga penting. Seberapa besar si anak kecil itu, teman-teman harus perhatiin pinggir-pinggirnya, suasana background-nya. Kayak ini, kalau kita perhatiin ini di sini dia ada tali ya. Di sini dia ada tali. Nah, itu teman-teman kira-kira kalau misalnya aku berada di situ, di jembatan itu, kira-kira tali ini seberapa sih? Seberapa badan aku sih gitu. Kira-kira sendiri. Oh, mungkin kalau aku berdiri di sini itu aku masih bisa pegang talinya. Jadi nggak ketinggian. Akunya yang lebih tinggi daripada talinya gitu kan. Kita kira-kira sendiri ya. Mungkin itu posisinya seperut aku ya, di atas perut gitu ya. Kira-kira aja. Oke, kalau misalnya kita udah menentuin, oke tingginya segitu. Berarti kalau anak kecil ini tingginya seberapa gitu kan. Nah, itu teman-teman harus cukup kritis ya, lihat ini background-nya, suasana background-nya kayak gimana gitu. Terus gini, misalnya oke aku udah tentuin si anak kecilnya segitu. Perhatiin lagi, dia posisinya di mana? Di depan atau jauh di sana gitu. Atau dia jauh di ujung sini nih. Nih. Ini aku atau dia jauh di ujung sini. Gitu. Tentu itu pengaruh lagi. Misalnya dia paling depan sini nih. Sama dia paling belakang sini pasti size-nya beda. Semakin jauh, objek kan pasti akan semakin kecil. Ya kan? Nah, itu juga teman-teman harus pikirin gitu. Supaya perspektifnya itu nggak aneh gitu. Misalnya dia mendekat ke kamera gitu. Dia larinya ke arah kita kan nih. Kita di sini kan. Dia mendekat ke kamera berarti dia harus besar. Harus besar. Tapi kalau dia jauh, berarti dia harus kecil. Jauh. Sini misalnya. Gitu. Lebih kecil lagi semakin jauh. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, terus nah ini teman-teman waktu mau nge-resize, ya kan? Jadi ini kayak ini juga, si anjing ini juga. Teman-teman bisa sebelum nge-resize, ini bebas sih, tapi aku saranin aja untuk ubah layernya ke Smart Object dulu. Jadi ini caranya klik kanan, terus ini ada convert to Smart Object. Nah ini disarankan sih. Supaya nggak pecah. Tapi jadi gini, sebenarnya Smart Object itu bikin layer itu kalau di resize jadi nggak pecah. Itu teorinya begitu gitu. Tapi kadang-kadang yang terjadi masih bisa pecah juga gitu. Jadi aku rasa sih itu karena resolusi fotonya juga ya. Kan ibaratnya kalau dia udah segitu, terus kita udah kita Smart Object, terus kita ngebesarinya terlalu over juga, dia kan bisa pecah ya karena nggak sesuai sama itunya resolusinya gitu. Jadi tapi amannya sih memang di Smart Object aja gitu ya. Terus baru nanti teman-teman resize gitu. Nah terus ini anjingnya aku umpetin lagi. Tadi sampai anaknya nih ya. Nah ini aku
anaknya. Ini Ctrl T, terus pasin. Ini mungkin aku segini aja. Segini. Ini ya. Nah, itu dia lari. Atau aku bikin agak mundur. Agak mundur deh. Agak mundur aja. Nah, ini boleh teman-teman itu ya. Boleh diamati dulu. Ini aku juga sambil ngamatin dulu. Sambil mikir. Mungkin kurang kecil. Makanya kenapa manipulasi ini cukup lama sebenarnya. Tergantung itu ya, tergantung itunya juga, tergantung kasus. Kalau misalnya cuman ini doang, kayak ganti muka orang, ya mungkin nggak bakal selama ini gitu. Tapi kalau ini kan karena banyak objeknya ya, jadi kita perlu mempertimbangkan yang lain-lain gitu. Oke, aku rasa gini cukup. Nggak apa-apa deh, gitu aja. Nah, terus sekarang anjingnya. Nah, ini anjingnya, aku kan mau bikin anjingnya ini lari ngejar anaknya. Berarti ini dia harus di bawahnya si anaknya, layer anak ya. Ini. Kok ini bukannya tadi udah aku namain ya? Ini, si anjing. Nah ini aku mau bikin anjingnya. Nah, kalau ini aku sengaja lebay-lebayin. Aku gedein aja anjingnya. Kalau ini biar lebay aja, biar ada ceritanya. Nah, nih, segini ya. Kurang gede nggak ya? Apa kegedean? Apa aku bikin mundur lagi deh? Ceritanya masih jauh. Anjingnya masih jauh. Nah, sini deh. Bentar. Kita perhatiin dulu ya. Kecilin lagi. Oke, sini. Oke. Warna kecilnya dikit. Oke, nah sekarang aku udah nempatin anak kecilnya, anjingnya, backgroundnya udah biar gitu ya. Sekarang ini kita perhatiin cahayanya yang ada di anjing, yang ada di anak kecil ini, sama yang ada di background. Kalau kita lihat si anjing ini cahayanya dia datang dari sebelah kanan. Maksudnya kanan gambar ya. Aslinya kan dia berarti kiri. Maksudnya dari sini kan, berarti ini aku brush biar kelihatan ya. Mana nih? Sini kan nih. Ini kan dia bagian terangnya sebelah sini, ya kan? Nah, bayangannya si anjing itu di sebelah sini. Nah, kalau si anak kecil, teman-teman lihat nih, ini dia terangnya yang sebelah sini malah, ya kan? Yang gelap yang sebelah kanan. Di gambar ya, kanan gambar ya maksudnya ya. Terus kita perhatiin background-nya. Nah, kalau background-nya kira-kira cahayanya dari mana? Nah, ini kalau kita perhatiin ini bagian si background ini, dia tuh di sini terang, ya kan? Di sini terang, sini gelap. Nih, gelap nih. Berarti asumsiin aja cahayanya tuh dari sekitar sini. Kan kayak gini nih. Nih. Yang aku panain warnanya biar kelihatan ya. Gini nih. Dia arahnya gini, arah cahayanya. Jadi dia makanya di sini bagiannya agak terang, di sini juga agak terang nih, di sini juga nih agak sedikit, lebih dikit kan. Nah, jadi asumsiin aja gitu di sini gitu. Kita kira-kira aja. Soalnya kelihatan banget di sini lebih gelap nih. Nih. Ya kan? Terus pas juga sama si anjing yang bayangannya di sebelah sini. Jadi sebenarnya si anjing sama si background ini udah di sisi cahaya ini udah cukup oke. Yang nggak make sense nih si anak kecil ini. Karena dia cahayanya di sebelah sini. Gitu. Nah, berarti kita harus ubah posisi si anak kecil ini. Kita balik aja. Kita balik. Nah, caranya, teman-teman bisa ke layarnya si anak kecil, terus ke edit. Nah, ini transform, terus flip horizontal. Ini kayak di mirror gitu. Nah sekarang udah oke nih. Sekarang udah oke.
Terus sekarang aku mau tambahin cahaya buatan ya. Cahaya buatan ya, biar makin jelas kalau arah cahaya itu dari sini. Gitu. Nah, caranya ini bikin cahaya buatan, teman-teman tuh bisa buat layer kosong satu. Ini aku hapus dulu deh, biar nggak bingung. Ya, jadi buat layer kosong satu, ya kan? Terus kalau udah, kita main pakai Paint Bucket Tool. Ini, shortcutnya G. Nah, ini kita fill sama warna hitam. Si layer satu ini kita fill sama warna hitam. Oke. Nah, terus kalau udah, kita masuk ke filter. Kita masuk ke filter, terus render, sama lens flare. Nah, kalau ini ya, bagian ini, aku nggak tahu di CS tuh ada apa enggak. Kalau nggak ada, ya nggak usah, nggak apa-apa. Karena ini memang nggak wajib. Ini kan nggak wajib, nggak harus. Tapi aku rasa ada sih. Soalnya sejauh ini kayaknya belum ada komplain, belum pernah ada komplain di CS nggak ada. Jadi harusnya ada. Nah, terus pilih aja yang ini. Aku mau pilih yang putih. Ini selera sih ya. Tapi aku prefer yang putih aja. Nah, ini kok terlalu nggak natural. Aku yang putih aja. Oke. Terus kalau udah, kita pakai blending mode. Nah, blending mode itu apa sih, Kak? Blending mode itu ini ya, teman-teman. Ini nih, di sini ada normal, terus ada dissolve, darken, multiply, color burn. Ada banyak. Inilah blending mode. Blending mode tuh di sebelah sini nih. Nih. Entar jangan ada yang tanya lagi blending mode itu sebelah mana. Ingat-ingat, blending mode itu di sini, di atas layer. Ya, gitu ya. Terus ini teman-teman boleh pilih yang cocok, tapi sejauh ini yang cocok untuk render ini tuh screen. Nih, kayak gini jadinya. Sejauh ini sih begitu ya. Aku makanya nggak pakai yang lain-lain. Terus teman-teman bisa Ctrl T ya, jadi dipindahin posisinya. Nah, ini kan dia di sebelah sini ya. Di sebelah mana nih? Malah di sebelah kiri, ya kan? Nah, ini aku mau bikin kanan, jadi kita flip dulu aja, sebelum pindahin. Nah, baru terus Ctrl T, nah ini, pindahin. Nah, ini kita gedein. Oke. Gedein lagi. Oke, nah ini aku posisinya gini ya, jadi kayak si bulet-buletan ini yang terang banget ini, itu dia nggak terlalu deket ke sini, jadi ini aku umpetin aja. Terus double klik. Nah, oke. Nah, ini teman-teman perhatiin ya, ada member-member yang biasanya pakai render ini, tapi dia posisinya gini. Nah, ini. Jadi bulat-bulatannya ini sampai kelihatan banget, terus ini juga nih. Ini loh, bulat-bulatan ini itu sampai kelihatan banget. Kan jadi nggak natural. Jadi kelihatan banget kalau editan, ya kan? Jadi sebisa mungkin udah tutupin aja, jangan sampai kelihatan banget nih si bulat-bulat ini. Umpetin aja. Yang penting ada samar-samar cahayanya. Kan sebenarnya cuma gitu doang tujuannya. Nah, kalau misalnya di gambar teman-teman kelihatan bulatan-bulatannya. Kalau ini kan nggak terlalu kelihatan. Bahkan bulatan birunya aja mana aku nggak kelihatan nih. Mana, tadi kan ada biru-birunya. Nah, kalau sampai kelihatan banget, teman-teman bisa pakai eraser, dihapus aja. Opacity-nya turunin. Jadi biar dia tipis-tipis hapusnya. Terus hardness-nya juga turunin. Hapusnya tipis-tipis. Nah, ini mulai hilangkan dikit-dikit. Gitu. Jangan sampai kelihatan banget ya, teman-teman ya. Udah, oke. Itu untuk cahayanya kayak gitu. Sekali lagi, ini untuk cahaya ini nggak wajib. Ya, nggak wajib. Cuman ini biar lebih dramatis aja. Nah, terus sekarang kita mau mainin adjustment. Nah, adjustment itu apa? Jadi fungsinya adjustment ini biar tone-nya
midtone-nya antara background sama orangnya sama anjingnya itu sama gitu. Karena ini kan masih kelihatan tempelan gitu. Jadi kita mau pakai adjustment. Nah, adjustment itu ada di sebelah mana? Adjustment itu ada di bawah, di kanan bawah tuh yang ini nih. Nih, adjustment. Ada banyak kan tuh. Nah, ini kita pilihnya yang bisa brightness, level, curve. Tapi kalau curve ini dia agak sulit ya. Jadi mending nggak usah. Yang lain aja. Ini ada exposure, vibrance ya banyak ya. Nah ini coba aku contohin yang level dulu. Ini udah level ya kan. Terus kalau adjustment-nya udah muncul, jangan lupa kita klik kanan. Terus create clipping mask. Nah, kenapa kok harus di-create clipping mask? Jadi clipping mask ini artinya dia hanya akan ngedit, dia hanya akan kasih efek ke layer di bawahnya. Ke layer di bawahnya. Karena ini layer di bawahnya itu background, ya kan? Berarti dia cuma akan kasih efek ke si background, gitu. Kalau misalnya dia ada di atasnya si anak kecil, berarti dia cuma akan kasih efeknya itu ke si anak kecil. Dia nggak akan bleber-bleber kemana-mana. Nggak akan keluar-keluar. Kayak gitu. Nah, terus ini kita balik lagi ke si level ya, nih. Nah, ini kita bisa atur. Nih, tuh. Kita atur dia mau sehitam apa, bagian hitamnya, bagian gelapnya mau sehitam apa. Terus ada midtone-nya, yang ini yang tengah, midtone. Terus ini yang highlight-nya, bagian terangnya. Nah, ini bisa atur aja sesuai selera. Nah, ini tuh. Ini atur ya, atur sendiri ya. Nanti. Oke, sekarang aku mau gini. Nah ya nih, ini aku udah gini. Nah, kalau misalnya teman-teman udah atur background-nya, baru atur si yang lainnya. Karena gini, kalau misalnya tiba-tiba ininya diganti, yang background-nya ini diganti, adjustment-nya, berarti nanti kalau teman-teman udah mulai ke yang anjing dan ke yang anak kecil, ya mesti ganti lagi, repot lagi gitu. Jadi udah di-fixin dulu aja, mau seberapa editannya mau gimana di background ini gitu. Misalnya ini mau ditambahin vibrance, boleh. Jangan lupa klik kanan, terus create clipping mask, ya kan? Terus atur nih vibrance-nya. Mau seberapa nih kelihatan ya bedanya ya. Tuh. Diatur. Mau kelihatan cheerful atau enggak? Kelihatan agak suram. Nah, itu bebas. Soalnya aku agak cheerful. Tapi saturasinya mau aku kurangin dikit. Oke, ini bebas, sesuai selera masing-masing aja. Terus kalau udah nih aku udah ya, background-nya udah biar gini aja. Terus sekarang aku ke si anak kecil dulu. Oh iya, ini belum dihapus. Nih, ada lantainya. Ini aku hapus dulu ya, lantainya ya. Nah ini kalau mau hapus kan nggak bisa nih. Ini aku eraser kan nggak bisa. Berarti ini kita mesti balikin lagi dulu ke layer biasa. Caranya rasterize layer. Ini baru aku hapus dulu, nanti aku balikin lagi ke Smart Object. Aku hapus dulu ya. Aku hapus dulu. Banyakan. Oke. Ini udah aku hapus. Terus aku balikin lagi. Oke. Nah, sekarang kita mau bikin adjustment si anaknya. Nah, ini caranya sama. Kita pilih aja level. Terus jangan lupa create clipping mask. Nah, terus baru diatur. Sekarang kita cek. Nah, ini. Jangan terlalu terang. Oke.
Oke. Terus karena tadi kita mainin saturasi, berarti aku sama vibrance ya tadi. Aku pakein vibrance juga. Create clipping mask. Saturasinya aku kurangin. Vibrance-nya nggak usah. Vibrance-nya aku rasa 0 aja, nggak usah. Oke, kayak gitu. Terus ada juga, nah ini aku tunjukin lagi yang lain. Ini ada hue and saturation. Nih, ini kalau aku nih ya, lihat ya. Create clipping mask. Nah ini dia bisa ganti-ganti warna di sini. Tapi ini nggak usah, nanti nggak natural. Ini contoh doang ya, nih tuh dia bisa ganti-ganti warna. Tuh. Terus ini saturasinya. Tadi udah sih kalau saturasi. Terus ini ada lightness. Nah itu mirip-mirip brightness ya. Ini nggak usah hue and saturation, nggak usah. Oke, gitu dulu. Terus sekarang yang anjingnya. Nah ini anjingnya pakein level juga deh. Oh iya, nah nih, lihat deh. Ini belum di clipping mask kan? Nah akibatnya dia ngaruh ke semuanya. Tapi kalau misalnya aku udah clipping mask, tuh dia cuma ngaruh ke anjingnya doang. Kayak gitu. Makanya adjustment ini harus di clipping mask ya. Oke, dikit lagi, dikit. Oke. Terus kalau udah saturasi, aku mau kurangin. Vibrance, create clipping mask, saturasinya kurangin. Dikit. Naikin dikit. Oke, segini aja. Oke. Apa dikit lagi deh, dikit. Oke. Nah, terus kalau udah, ini kan udah nih. Aku udah mainin adjustment-nya tiga-tiganya. Nah, sekarang aku mau detailing. Nah, jadi detailing ini kita pakai brush. Jadi kayak kita bakal masukin bayangan. Terus ini misalnya ini kan dia di sebelah sini nggak, cahayanya kan dari kanan, ya kan? Berarti yang sebelah kiri harusnya agak gelap kan. Nah, itu kita bisa pakein brush biar ada bayangannya sendiri gitu. Sama nih anjingnya juga nih. Nah, caranya teman-teman bisa buat layer baru. Ini aku karena mau ngedit yang anak kecil, jadi aku buatnya di sini ya. Nah ini kalau aku buat layer baru nih, dia udah otomatis clipping mask. Gitu. Tapi kalau misalnya belum otomatis clipping mask, ya di clipping mask sendiri. Pokoknya kalau detailingnya anak kecil, dia harus ada di atasnya si anak kecil. Gitu. Terus ini coba aku pakai brush, ya. Aku pakai brush, terus lihat deh. Tuh. Dia nggak kemana-mana kan? Dia cuma ada di bagian si anak kecilnya doang. Karena udah di clipping mask. Gitu. Nah, sekarang ini, kalau udah, ini aku pakai brush, aku hardness-nya aku kurangin. Size-nya juga aku kecilin. Nah, ini opacity-nya aku kurangin juga, biar dia nggak terlalu tebal. Aku zoom in. Nah, ini terus kita mainin. Kurangin lagi opacity-nya. Terus ini yang kena ke kaki sebelahnya, ini aku hapus sedikit. Oke. Nah, terus kalau udah, nanti kita bisa edit lagi ya. Ini kita pakai blending mode. Nah, ini aku pilih linear burn. Atau aku pilih multiply. Atau apa ya? Bagus sih linear burn sih.
Atau coba aku ganti warna agak hitam. Agak gini. Tes dulu. Tes. Oke, benar-benar. Linear burn aja. Oke, terus kalau udah, sekarang atasnya kita tes ya. Nah, ini atasnya. Opacity-nya naikin. Oh, ganti ya. Ini terserah ya, teman-teman bisa misalnya nih, dari kita coba dari yang normal. Coba dari yang normal, terus ini aku turunin. Tuh, berubah kan? Nah, ini pilih yang menurut teman-teman paling cocok aja. Nah, ini udah mentok nih sampai luminosity nih. Nah nih, kalau aku sih tetap suka linear burn. Jadi aku udah ya linear burn aja. Hitam lagi aja. Wah, ketebelan. Nah, ini terus dihapus yang kena anak kecilnya ini. Oke. Terus mana lagi ya yang mau kasih bayangan? Ini lagi deh, dikit lagi. Oke. Nah, terus kalau udah, teman-teman tuh bisa selalu ini ya, selalu edit ya. Jadi misalnya menurut teman-teman ini tuh terlalu tebal, teman-teman bisa edit sendiri. Di sini, di layernya ini tuh opacity-nya kan bisa diturunin. Nah, tuh. Gitu. Bebas ya. Oh iya, terus ini. Ini kan harusnya gelap nih. Oke, ini juga. Nah, oke. Oke, nah yang anak kecil kayak gitu, udah di linear burn, opacity-nya mungkin aku kurangin dikit lagi. Atau rambutnya juga boleh, kita gelapin dikit. Oke, dah. Nah, itu untuk yang anak kecil. Terus sekarang yang anjing. Sekarang yang anjing, ini aku kasih layer baru. Nah, ini dia udah terclipping mask. Terus baru aku warnain, aku kali ini mau pakai coklat. Nah, ini coklat ini. Terus kita linear burn ya. Oh, nah. Sebelum kita bikin bayangannya, kita bikin ininya dulu deh. Bikin bulunya dulu. Bulunya dulu. Ini aku namain bulu. Tapi jangan di clipping mas ya kalau bulu ya. Taruhnya paling atas aja. Jangan di clipping mas. Ini clipping mas. Nah, oke. Karena kalau di clipping mas nanti dia nggak mau keluar pinggir-pinggir. Padahal kan kalau bulu kan harus nyerongat-nyerongat gitu kan. Apa bahasa Indonesia itu? Nyerongat-nyerongat. Harus muncul-muncul gitu kan. Nah untuk bulu ini ya kita harus masukin. Jadi load into project. Kita harus masukin ke si Photoshop. Jadi teman-teman bisa download bulu gitu kan, brush bulu di Google. Kalau udah kita load brush ya ini. Nah, terus masukin aja deh, ini punya aku Fur Brush Sampler nih. Ada banyak sih, ada tree. Nah, ini aku yang punya aku udah download. Ini kalau tree gini, itu biasanya buat arsitektur. Jadi kalau ada yang masuk jurusan arsitektur, biasanya kan kita pakai post drawing production tuh ada tuh. Nah, kayak gitu teman-teman bisa pakai brushnya tree gitu. Ini kita mau pakai ini ya, pakai bulu ya. Ini aku load. Terus dia yang paling bawah nih muncul nih, ada bulu-bulu nih, ada berapa banyak nih. Nah, ini aku pilih satu, terus kita tes dulu nih kayak apa. Nggak kelihatan. Oh, opacity-nya. Oh, kayak gitu tuh. Coba kita pakai warnanya yang deket-deket sini.
Coba. Oh, ini karena di linear burn. Oh, tuh kayak gitu tuh bulunya tuh. Oke ya. Nah, untuk bulu ini jangan di blending ya. Jangan di blending ya. Buat bulu. Nanti warnanya berubah. Kita cek. Oh, oke, kayak gitu warnanya. Ganti lagi warnanya agak sini. Terus mungkin flow-nya kurangin. Coba. Nah, oke. Segini. Pas. Pas. Terus ini aku kecilin lagi size-nya. Oke, tuh. Warnanya aja yang diganti. Nah, ini untuk bulu aku taruh di sini aja, di bawahnya. Jadi dia kayak ketutupan. Nah, tuh. Tutupan. Nah, ini flow-nya kurangin lagi. Kita tes. Segitu, oke. Terus, tadi apa warna ya? Warnanya aku bikin ini. Nah, udah deh. Terus ini tinggal kita mainin aja. Nah, tuh. Nah, ini kan putih nih bulunya. Kebanyakan. Kalau putih berarti ganti warna putih. Tapi nanti aja putih terakhir. Flow-nya aku naikin lagi ya. Terlalu dikit. Segini deh. Oke, ini aku lebih suka ini. Nah, ini warnanya dia berubah ternyata. Jadi agak lebih gelap. Nah, ini I buat eyedropper tool. Terus B buat brush. Nah, ini I lagi buat eyedropper tool. Terus B buat brush. Terus I lagi buat eyedropper tool. Terus B buat brush. Buat ngambil warnanya ya. I lagi eyedropper tool. B buat brush. Terus I buat eyedropper tool. B buat brush. Lagi I buat eyedropper tool. Ini kan dia coklat tuh. Coklat kan. Kurang gelap coklatnya. Coklatnya, loh kok. Bentar. Sampai sini. Terus habis itu ke sini. Oke. Kurang. Sini. Banyakan. Sini. Oke, ada yang putih nggak kelihatan, yang ini kelihatan nih, yang sebelah sini belum. Putih. Kebanyakan lagi. Oke, dah. Si anjing sama si bulunya udah. Nah, ini sekarang aku si anjing sama si bulunya ini mau aku gabungin. Nah, caranya layer anjing dan bulu nih kita select. Jadi caranya nih kita select dulu salah satunya, terus hold shift, tekan shift ya, terus klik lagi si anjing. Nah, terus ini harusnya kita tuh mau merge. Jadi mau kita join. Kalau kita mau merge, tapi ini kan karena tadi dia ada yang smart object kan tuh. Nah, ini jadi jangan lupa kita rilis dulu aja. Rasterize dulu. Nih, rasterize. Terus baru deh. Ini kenapa merge? Oh, I see. Ini karena dia udah nyatu ya sama. Oke, nggak apa-apa. Oke. Bentar, mana tadi si anjing? Dia tadi sudah menyatu sama itunya, sama adjustment-nya. Jadi, let's see dulu, bentar.
Dia nggak mau nyala tetap. Kalau gitu gini deh. Gitu kita grup sendiri. Let's see. Oke, gini aja deh. Grup terus anjing. Nanti teman-teman coba ya. Kalau misalnya di tempat teman-teman bisa nyala merge layernya, nah itu di merge aja. Soalnya kadang bisa nyala sih di tempatku sih, cuman ini dia nggak mau. Jadi nggak apa-apa. Biar ini aku grup aja sendiri. Jadi biar kepisah sama yang lain-lain. Biar nggak bikin bingung. Terus kalau udah sekarang baru aku mau masukin itunya nih, mau masukin detailingnya. Detailingnya aku rasa paling di bagian dalam sini sih, kayak di bawah sini, bawah mulut. Jadi ini jangan lupa create clipping mask ya. Ini aku pakai warna gelapnya dari anjingnya. Terus opacity aku kurangin. Flow-nya aku naikin. Terus, nah ini kan masih bulu. Masih bulu. Nah ini jadi kita pakai yang soft aja. Terus jangan lupa di blending mode, ya linear burn. Terus kita cek nih, kita cek warnanya. Oke, kayak gitu warnanya. Berarti ini aku zoom dikit, gedein dikit, opacity-nya kurangin lagi coba. Nah ini paling di area-area ini. Hapus. Oke, terus kalau udah, ini kita bisa kecilin lagi kalau misalnya ketebelan. Oke, terus let's see. Bayangan yang belum. Bayangan anjing sama orangnya. Ini aku bikin bayangan anjing dulu kali ya. Bayangan anjing paling bawah, bayangan. Nah, ini untuk bayangannya aku taruh di paling bawah dari semuanya. Jadi kayak paling bawah dari si objek-objek anjingnya ini aku taruh di bawahnya. Terus ini aku bisa pakai warna yang ini, yang gelap dari itunya. Terus kita bikin deh. Ini opacity-nya kurang. Bikin aja deh bayangannya. Nah, ini kan. Jangan lupa linear burn. Linear burn. Nah, ini linear burn. Nah, ini kan ketebelan nih. Masih ketebelan. Berarti kita bisa kecilin. Terus kita kasih lagi dikit. Ini kan nutupin. Terus kecilin biar agak soft. Oke. Terus kalau udah yang anak kecilnya, anak kecil mana anak kecil? Nah, ini anak kecil kasih layer bawahnya bayangan. Terus, nah ini baru dia kayak linear burn tes ya. Oke, kayak gitu. Nah, ini bayangannya aku kemana ya? Ke sana. Ini nggak apa-apa ya. Dia agak lewat ke sini jembatannya. Nggak apa-apa, karena nanti kita bisa hapus. Sini kita hapus. Hapus, hapus, hapus. 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 Oke. Udah bersih. Terus yang anaknya udah, sekarang aku mau kasih juga di background-nya. Tapi bukan bayangan sih, kayak apa ya, aku brush aja yang bagian ini biar agak lebih gelap. Biar ceritanya di bagian sini lebih gelap, karena cahayanya dari situ, dari agak jauh di sana. Terus bagian sini dia agak gelap. Kecilin lagi opacity-nya.
Oke. Kita cek lagi bentar. Bentar aku perhatiin dulu. Oke. Bayangannya yang anjing juga udah. Yang depan juga udah. Oke. Nah, terus kalau udah semuanya, udah nih ya. Ini teman-teman select semuanya nih. Ini dari bawah sampai atas. Ini boleh di merge layer. Nih ya. Nah, ini udah jadi satu kan. Nah, tapi kalau udah merge layer ini, itu artinya teman-teman sudah fix nggak mau ganti-ganti lagi. Karena kalau udah di merge layer ini udah nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi masalah ini aku undo. Ya masih bisa di-undo karena nggak jauh. Jadi kalau udah di merge layer udah jadi satu itu harus sudah yakin selesai. Tapi kalau misalnya mau bikin cadangan, ini bisa di-select semua, terus di grup, ya kan? Terus grupnya ini di copy, jadi Ctrl J. Nah, ini kan ada dua nih. Jadi semisalnya yang udah di merge ternyata nggak jadi, bisa dihapus. Jadi ini aku umpetin dulu satu ya. Sini aku namain fix gitu. Nah, terus ini aku klik kanan, terus merge group. Nah, ini udah fix kan? Nah, ini terus teman-teman bisa edit di ini filter. Terus ada kamera raw filter. Nah, ini kalau kamera raw filter aku rasa nggak semua ada. Jadi ini opsional ya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Nah, ini kalau teman-teman lihat ini kamera raw filter kan muncul yang tadi. Itu biarin aja nggak apa-apa. Yang penting ininya sih. Yang penting kita mau ngedit bagian ini. Karena yang item ini nanti nggak kelihatan. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sebelah kanan, ini ada option-option ini. Itu dia kayak di Lightroom, Adobe Lightroom gitu. Kalau ada yang Instagramers suka edit foto pakai Lightroom, nah ini kita bisa edit filternya di sini gitu. Ini ada temperatur, tuh, jadi kesannya cool gitu ya, adem atau warm, ya kan? Terus ini ada exposure-nya, ada kontras, highlight. Nah ini edit sendiri. Ini sesuai selera juga, bebas ya. Kontras, clarity. Misalnya oke nih, aku udah oke ya. Ini loading. Dah. Gitu. Selesai. Nah, tapi nanti misalnya terus nggak jadi. Ya udah ini dimatiin. Nah, ini edit lagi deh. Filternya mau kayak gimana. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Aduh. Minum dulu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau ngeflip, ngubah lighting anaknya tanpa ngeflip, nah itu dia kan gimana ya? Warnanya tuh yang gelap, bagian gelapnya itu udah terlanjur gelap gitu. Jadi kalau diedit jadinya nggak natural, nggak bagus. Jadi makanya lebih baik kita flip aja dari dia di mana arah cahayanya, terus tinggal diatur posisinya gitu. Karena kan kalau yang gelap dia udah hitam warnanya, ya kan? Terus ini sebelum ngasih cahaya kenapa diwarnain hitam? Karena cuma warna hitam yang bisa ngeblend sama cahayanya. Terus hitamnya itu kalau kita screen itu dia jadi hilang. Gitu. Kalau warna gelapnya di screen pakai blending mode yang screen itu dia hilang. Gitu. Makanya kita pakai hitam aja. Ada lagi yang mau tanya? Jadi blending mode ini dia efeknya beda-beda ya. Jadi ada yang misalnya tadinya warna hitam terus dipakein blending mode yang bikin warna hitamnya tuh jadi putih. Ada juga blending mode yang bikin warna hitamnya tuh jadi hilang kayak gitu.
efeknya tuh beda-beda. Jadi teman-teman boleh mainin aja, utak-atik aja sendiri blending mode-nya. Paling bagus yang mana. Tapi yang aku udah sebutin yang aku pakai barusan ini, blending mode-nya itu yang menurut aku udah paling cocok gitu. Itu ya. Nah, ini cara ambil warna yang udah ada itu pakai eyedropper tool. Nah, di webinar pertama aku udah ajarin juga eyedropper tool, itu shortcut-nya I. Nah, itu I. Jadi teman-teman tuh mainin shortcut-nya aja. Ubah-ubah tool-nya itu pakai shortcut. Jadi gampang banget. Nggak bingung, nggak perlu bingung karena tinggal oke, aku mau ganti warna I. Nanti terus pakai brush lagi B. Terus zoom in Z kayak gitu. Eraser berarti E. Jadi ngerjainnya lebih cepat. Ada lagi mau tanya? Ada lagi? Ini ada yang tanya nih. Apa nih? Semua di Photoshop ada shortcut-nya. Ada shortcut-nya. Kalau tools-nya ada shortcut-nya ya. Nggak cuma tools sih, kayak ini di pilihan-pilihan ini juga nih kan dia ada shortcut-nya nih. Tuh, pinggir-pinggir ini. Kalau ubah warna ya, hijau seperti monster. Bisa, pakainya tadi. Pakainya berarti ini aku balik lagi ke yang tadi ya. Pakainya hue and saturation. Anjingnya mana? Nah, ini anjing. Ini aku pakai hue. Nah, hue ini, hue. Nah, ini tinggal diubah ke hijau. Mana tuh? Hijau, mana hijau? Ini hijau. Tuh. Tapi kalau misalnya ya, nah ini kalau misalnya teman-teman mau ganti warnanya tuh cuman bagian tertentu doang, ya harus diseleksi dulu. Jadi harus diseleksi dulu, di copy, ya kan? Di copy, jadi biar jadi layer sendiri. Jadi misalnya mau lidahnya diubah warnanya, berarti lidahnya diseleksi, terus di copy-nya tuh Ctrl J ya. Jadi seleksi, terus Ctrl J, di copy gitu kan. Nah, terus nanti kan dia jadi layer sendiri tuh. Nah, baru deh tuh pakai adjustment sendiri. Pakai hue atau saturation. Gitu. Dan jangan lupa di clipping mask. Jadi dia cuma mempengaruhi si lidahnya doang, misalnya kayak gitu. Gitu ya. Kayak gitu webinarnya. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya lagi, boleh PC aja. Kalau di grup tuh suka terpendam, bingung sendiri, banyak yang chat. PC aja nggak apa-apa. Kalau ada yang ini, yang ada yang lagi nyatet ya di note, boleh dicatat. Ini aku sebutin lagi dari awal. Yang pertama, teman-teman siapin dulu gambar-gambarnya. Terus seleksi dulu. Jadi kayak tadi ini aku kan udah nyeleksi anak kecilnya, terus aku udah seleksi anjingnya. Jatuh lagi. Terus kalau udah, pindah pakai move tool. Jadi pindah aja drag ini, pindah, ya kan? Ini nggak kelihatan nih, ini dia di bawah. Kayak gini kan, pindah aja. Ini bagus ya. Terus kalau udah, sebelum resize, jangan lupa di smart object dulu. Ya kan? Di smart object dulu. Nah, habis itu baru deh tuh kita mainin adjustment. Ya kan? Mainin adjustment. Terus nanti detailing. Nah, untuk detailingnya ini, jangan lupa pakai blending mode gitu, biar dia warnanya nyatu sama objeknya. Nah, terus nanti detailing sama adjustment-nya ini harus selalu di clipping mas, jadi dia nggak berantakan kemana-mana gitu. Gitu ya. Terus kalau udah terakhir, baru nanti di merge semuanya, terus dipakein efek kayak filter-filter gitu. Tapi kalau filter-filter ini bebas ya. Gitu. Gitu, sekian buat webinarnya. Thank you teman-teman udah join webinarnya kali ini. See you next week.
Dadah. Dadah, thank you, thank you. Sama-sama semuanya.